True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom. Saya tidak perpanjang lebar. It's not about me. It's about Him. It's God Almighty. Semoga tidak terlalu filosofis. Tapi biarlah kita coba melihat gambar besar. Setiap ciptaan punya desain. Karena Tuhan kita adalah God of love. But He is a God of purpose as well. Dia Tuhan yang penuh kasih, tetapi Dia juga punya tujuan. Dan di dalam menyatakan kasih dan tujuannya, Dia meletakkan sebuah desain. Dosa di dalam prinsip Alkitab itu bukan sekedar moral saja, yang sering aja. Bukan sekedar pelanggaran moral, tetapi sesuatu yang keluar dari desain. Hari ini orang berdebat, LGBT itu boleh enggak? Gampang. Tuhan membuat desain pria dan wanita. Jadi kalau laki sama laki itu out of design. That's sin. Kenapa orang sakit? Seringkali karena dia keluar dari tatanan tubuh. Makan yang keluar dari desainnya. Saya tidak katakan ini masuk neraka atau masuk surga dulu. Setiap ciptaan punya desain. Anda lihat ayam dan bebek. Kalau sudah jadi bebek goreng, ayam goreng mirip ya. Tapi mereka desainnya beda loh. Kalau mereka kumpul dari satu kandang, kandangnya banjir, maka ayam stres. Setuju? Bebek, oh sungai sukacita. Kenapa? Karena ayam tidak didesain hidup di air. Kenapa bebek suka? Karena dia didesain di air. Setiap ciptaan punya desain. Panda akan nelongso kalau di hutan jati. Karena dia nggak ketemu makanannya. Anda jangan terlalu tegang. Ya kasih saya senyum supaya saya semangat. Tapi dia akan menikmati kalau dia di dalam hutan bambu. That's design. Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia juga memberikan desainnya. Amin. Manusia tidak hanya sekedar hidup. Tetapi dia didesain untuk menemukan kehidupan. Anugerah pertama adalah bukan berkat, bukan kesuksesan, keserupaan. Manusia didesain untuk jadi pasangannya. Manusia didesain untuk menyembah dia. Bukan untuk diperbudak. Tetapi lewat penyembahan, Tuhan menemukan tempat untuk menyatakan what I call passion. Love in covenant. Makanya Tuhan tidak cari pendeta. Tuhan tidak cari pengkhotbah. Tuhan cari penyembah. Amin. Worship in spirit. Bukan penyembahan dalam ritual. Yesus datang supaya Dia mengajar kita. Membawa kita menemukan the original design. Menjadi manusia. Seperti yang Dia desain. Anda tidak hanya dipanggil untuk selamat. Kita hanya dipanggil hanya untuk jadi orang benar. Mungkin Anda terkejut. Goalnya Tuhan, Anda dan saya dipanggil menjadi ilahi. Wow. Menjadi serupa itu bukan sudah jadi orang baik loh. Menjadi ilahi.
Dan itu bukan growing, itu transformasi. Yesus tidak hanya berhenti sebagai juru selamat, dia guru agung. He is the great spiritual master that ever lived. Dia tidak hanya menyelamatkan, dia tidak hanya baik, dia mengajari kita bagaimana berjalan melewati hidup ini dan memenangkan. Kita semua nggak suka kalah, katakan amin. Kenapa? Karena kita tidak didesain untuk kalah. Halo. Tuhan berkata, biarlah engkau berkuasa. Amin. Kita tidak didesain untuk jadi korban nasib. Maka kita ada naluri untuk jadi menang. Itu desain kita. Sebetulnya kita juga gak didesain untuk mati. Karena makanya gak ada semua, tidak ada orang pengen mati. Amin. Amin. Percaya masuk surga, mau mati, gak mau ternyata. Makanya nanti setelah kebangkitan orang mati, kita dibawa masuk ke abadian. Kekal. Ibu-ibu kalau Anda mau cantik terus muda terus tekuni. Nanti Anda dalam kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru. Tidak perlu pakai cat rambut. Ya. Amin Bu. Muda terus 30 tahun. Selama-lamanya. Mau Bu? Oh ya angkat tangan dia. Oke. Bagaimana kita melewati hidup ini? Hidup ini bukan sekedar pertunjukan. Hidup ini sebuah perjalanan. Hidup ini sebuah pertandingan untuk kita menangkan. Perjalanan untuk kita selesaikan. Peperangan. Perintah pertama. Salah satu. Taklukkan itu. Menangkan itu. Perintah pertama Tuhan kepada Adam bukan perintah moral. Hasilkan buah. Bukan beranak cucu. Be fruitful. Kita diberi satu anugerah yang namanya mata uang kehidupan. Time is a currency of life. Waktu itu mata uang kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa membelinya. Menjualnya. Kita hanya bisa memakainya. Dan sejalan dengan waktu, Anda dan saya ditunggu buah kehidupan. Hal kerajaan Allah. Kenapa hamba 1 talenta itu ditegur? Dia tidak melakukan hal imoralitas. Saya kira kalau Anda pengusaha bolehlah jadi pegawainya. Kenapa? Dijadikan apa? Penjaga gudang. Dia nggak nyuri kok. Dia simpen baik. Amin. Kenapa ditegur? Sebab talenta tidak diberikan. This gift is not be given. Bukan diberikan, bukan dititipkan. Tapi dipercayakan untuk menghasilkan buah. Anda dan saya diberi namanya waktu. Dan bertambahnya usia, Anda dipanggil untuk melewati sebuah perjalanan memenangkan dan mengalami transformasi. Anda dipanggil bukan hanya, saya tidak ingin mengecilkan, hanya untuk sukses. Tetapi punya cerita. Kita lahir untuk mengalami kehidupan. Life. Kehidupan bukan sekedar beraktivitas. Kehidupan itu adalah tentang cinta, tentang makna, tentang tujuan. Anda tahu namanya Musa. Musa itu kalau kita petakan, dia umurnya hidupnya 40 kali 3. 40 pertama dalam my story. Dia sukses. Yang lain gak sekolah, dia S3. Yang lain melarat, dia pangeran. Setuju? Tapi 40 tahun yang kedua, kosong jadi gembala kambing domba. Hilang semua, gone. Tapi
no story. 40 tahun pertama, my story. 40 tahun kedua, no story. Tapi 40 tahun ketiga, his story. Anda tidak dipanggil hanya my story. Apalagi no story. Ada orang mati, yang lain gak ngerti. Gak dengar suaranya. Kamu tahu itu? Oh iya, ya. Apa? Wis mati. Oh, karo aku. Tidak ada pengaruhnya. Dia mau hidup, mau mati. Orang gak kehilangan. Jadikan Anda lewati sebuah cerita. Sehingga ketika lembaran hidup kita selesai. Orang kehilangan. There is no one else like him, like her. Amin. Tetapi bukan cerita kita. Cerita Tuhan di dalam kita. Amin. Amin. Cerita Tuhan dalam kita. Nah, masalahnya sejalan dengan waktu, terlalu banyak hal yang membuat kita lelah, capek, tawar hati. Apa yang disebut jadi tua? Slide nomor pertama. Oh, saya bisa tayangkan. Sorry. Ya. Tetapi ada satu rahasia firman Tuhan. Saya sendiri juga surprise. Mereka berjalan apa yang biru? Makin lama apa? Makin kuat. Paulus berkata manusia jasmani merosot. Tapi manusia roh itu diperbarui. Amin. Jadi Alkitab mensingkapkan. Kalau kita kenal rahasia itu. Maka kita akan, roh kita makin lama makin kuat. Tubuh kita mungkin melemah. Roh kita makin lama makin kuat. Roh kita bersama Roh Kudus tidak jadi tua. Katakan amin. Saya tidak bicara ketuaan jasmani. Sekalipun banyak orang sebenarnya terlalu cepat jadi tua. Karena dia tak tahu tatanan tubuh. Sedikit belok sedikit. Karena saya dulu mantan atlet. Tubuh ini didesain untuk bergerak. Jadi olahraga. Kalau Anda masih muda itu penuh kasih karunia. Segala sesuatu mulai dari kasih karunia. Enggak olahraga enggak apa-apa. Tapi kalau Anda mulai usia 40, 35, 40 ke atas. Anda harus olahraga. Ada amin enggak? Karena tubuh ini didesain untuk bergerak. Kalau Anda enggak bergerak. Itu keluar dari desain. Lah masalahnya tambah tua. Sebetulnya tambah malas olahraga. Tapi sebetulnya tambah wajib olahraga. Nah ini paradoknya. Anda jangan ketahui saya tiap hari olahraga. Walaupun 10 menit, 15 menit. Oke. Jadi Tuhan mengajari kita dalam firman-Nya. Gimana jalan melewati hidup ini. Tanpa menjadi kecewa. Saya bisa, oh ya gerak. Tuhan berkata 40 tahun aku memimpin kau di padang gurun. Ini gambaran kehidupan. Orang Israel itu yang mati di padang gurun bukan gambaran orang gak masuk surga. Tidak mencapai destiny. Ibarat masuk surga. Tetapi tidak mencapai destiny. Tanah perjanjian. Tuhan berkata 40 tahun. Aku memimpin sebetulnya. Pakaianmu gak rusak, sepatumu gak rusak. Jadi perjalanan rohani bersama Tuhan itu Tuhan janjikan. Engkau tidak jalan tambah capek. Amin. Tetapi jujur ada banyak hal yang membuat kita capek. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang membuat kita terluka dan pahit mungkin. Ada hal yang membuat kita menjadi patah hati karena kehilangan. Saya balik sedikit.
Musa dan Elia adalah dua tokoh iman. Tetapi yang satu di akhir hidupnya dia tidak dikatakan tua. Tapi Imam Eli dia dikatakan telah sangat tua. Matanya kabur, badannya gemuk. Permisi, saya nggak menyendir siapapun. Apa itu kabur? Nuvisi. Tidak ada mimpi lagi. Tidak ada tujuan. Mau pensiun aja. Satu kabar baik tapi nggak tahu baik atau buruk. Tidak ada pensiun dalam kerajaan surga. Amin. Yang mau pensiun tunda dulu. Saya tidak katakan Anda nggak boleh pensiun. Ada tugas. Amin. Eli dikata tidak bisa lihat, nuvisi. Sudah nggak punya tujuan. Gemuk artinya apa? Besar tapi tidak ada kekuatannya. Habis. Itulah tua. Apa yang harus kita miliki supaya kita nggak tua? Kita jangan pernah kehilangan rasa dan cinta. Apa kamusnya anak muda? Jatuh cinta. Betul nggak? Anak muda itu punya gairah, jatuh cinta. Ada banyak orang tua sudah nggak pernah jatuh cinta lagi. Hidup tuh kayak jalan aja, kayak zombie. Jadi kalau Anda mengalami jatuh cinta, berarti Anda tidak tua. Katakan amin. Amin. Kalau nggak pernah lah, minta Tuhan jatuh cinta. Hati-hati, bukan cinta sama orang lain, bukan pasangannya. Jatuh cinta sama Tuhan. Dan Anda akan mengasihi pasanganmu dan keluargamu. Amin. Tetapi cinta kita ini memang habis. Rasa itu habis. Sumber yang gak pernah habis itu dari Tuhan. Amin. Anda harus bisa download. Makanya Tuhan berkata, setiap everyone will be seasoned. Seasoned itu dibumbui rasa. Maka garam itu gak boleh tawar. Tetapi hidup ini memang tidak adil. Tapi Alkitab menyingkapkan bagaimana orang-orang yang menang terhadap ketidakadilan. ...23 tahun yang lalu saya mengalami krisis yang kedua. Saya sungguh-sungguh merasa terbuang dalam sebuah komunitas. Saya masih ingat jam 3 pagi saya berlutut, saya berkata, Tuhan saya tidak kuat Tuhan. Saudara, saya bukan pelihat, saya pemikir. Tapi malam itu saya melihat dalam penglihatan, saya nggak tidur saudara. Saya nggak bermimpi. Saya lihat Yesus duduk di tahta dan dia berdiri dan dia turun di depan saya. Saya nangis kayak anak kecil. Saya berkata, Tuhan tolong saya nggak kuat Tuhan. Dan saya masih ingat, saya berbicara dan berbicara. Tetapi ketika dia turun di depan saya dalam penglihatan, saya berhenti berbicara. Saya bukan orang yang suka berkata Tuhan berbicara. Tapi malam itu saya mendengar dia berbicara. Saya nggak pernah memikirkan kata-katanya. Sudah tahu kata-katanya apa? Dia tidak berkhotbah. Dia temui saya bukan karena saya orang baik. Bukan karena saya puasa 40 hari. Tuhan temui saya karena saya teler. Tetapi dia berbelas kasihan sama saya. Dia menyapa saya. Anda tahu kata-katanya saya masih ingat detil satu demi satu. Nggak usah susah. Aku tahu susahmu. Aku bersamamu. Nggak usah susah ya. Ini bukan khotbah saudara. Anda mau minggu sore di khotbah gitu, amin pulang.
Enggak ada teachingnya. Tetapi perkataan Tuhan itu mengandung kasih dan kehidupan. Amin. Saya merasakan sebuah aliran kasih yang masuk dalam roh saya. Saya nangis, tambah nangis kayak anak kecil. Saya tersungkur. Dan dia mengulurkan tangannya. Saya dipuk-puk, bahasa Indonesianya apa itu dipuk-puk? Ditepuk-tepuk. Aku akan memulihkan hidupmu. That's all. Saya menengadah, saya mau melirik. Saya lihat Tuhan dan Tuhan lihat saya. Dia cuma tersenyum. Dan dia naik ke surga. Penglihatan tuh 20 menit, 30 menit hilang. Keadaan tidak berubah. Tapi satu hal yang aku tahu, dia gak tinggalin. Karena saya benar, bukan soal itu. Karena dia mengasihi saya. Dan itu merubah seluruh perasaan saya. Dan apa yang terjadi? Pelayanan dibukakan pintu antar gereja, itu dimulai dari pengalaman itu. Sesuatu hal yang pahit, ketika dia hadir, dia bisa merubah yang pahit itu justru jadi pijakan untuk satu berkat yang khusus. Amin. Ketika Anda mengalami hal yang pahit, jangan lari, jangan ngomel, jangan protes, tapi jangan hadapi sendiri. Undang hadiratnya. Ketika zat ilahi surgawi itu masuk dalam hidupmu, maka dia merubah yang pahit itu jadi jakpau. Saya justru mendapat satu special blessing melalui krisis itu. Kapan Hana dapat Samuel? Anda tahu anaknya Hana itu 6. Anda gak pernah kenal nama anaknya 5 anak adiknya Samuel. Kenapa? Gak pernah ditulis. Mari kita petakan situasinya. Keadaan Hana waktu melahirkan Samuel itu beda dengan 5 anaknya. Dia pahit, dia mengalami, bukan pahit, dia mengalami stres, dia dihina, dibully. Betul? Dia gak balas, dia gak benci, tapi dia curhat. Amin. Itu namanya karunia urapan kefefet. Sama urapan ngeyel. Anda dan saya kalau waktu stres, Anda harus menggerakkan urapan kefefet. Amin. Amin. Dan urapan ngeyel. Ayolah Tuhan. Amin. Tuhan sama manusia kuat mana? Kuat Tuhan. Jadi Tuhan lawan manusia menang mana? Menang Tuhan. Tetapi ternyata kalau Tuhan itu eyel-eyelan sama anak-anaknya, menang anaknya. Katakan amin dong. Lu Alkitab yang menceritakan. Amin. Jadi Anda harus punya hati anak. Amin. Ya, nanti terlalu lama. Ya. Jadi apakah kita masih punya rasa dan cinta? Musuh ketuaan itu bukan hanya fisik. Habis rasanya. Tawar hati. Tetapi Alkitab mengatakan ketika engkau penuh Roh Kudus, engkau gak kehabisan rasa. Engkau gak kehabisan passion. Engkau gak kehilangan compassion. Amin. Saudara, ada satu cerita yang menginspirasi saya. 2 cerita lah. Yang pertama adalah kisah cinta di panti jompo. Jadi di Surabaya ditulis oleh Dahlan Iskan. Engkong-engkong sama mak-mak dikumpulin di situ. Panti jompo. Mungkin anaknya, cucunya gak bisa ngerawat, saya gak tahu. Mereka udah duda, janda. Nah mereka punya kamar sendiri-sendiri. Walaupun engkong sama mak harus dipisah juga. Amin. Tapi kalau breakfast, lunch bersama-sama. Entah satu hari satu engkong ini kesetrum sama mak. Anda tahu orang jatuh cinta itu gak kenal usia loh. Halo. Saudara percayalah, Anda umur berapa?
Itu sesuai perasaan kita. Enggak beda waktu kita umur 5 tahun, 7 tahun. Kita ini butuh dicintai. Ini saya enggak ngeledek ya. Coba, tapi tulus loh. Anda ketemu ibu yang sudah tua, umur 80, rambut putih semua ya. 90, puji dengan tulus. Aduh tante tuh cantik loh, nanti lah tersipu-sipu. Ayo betul apa betul? Aneh tuh, udah 90 dipuji masih tersipu-sipu. Saya sudah tua gitu ya. Supaya kita ini sama. Mau kecil, mau muda, mau jadi engkong, podo wae. Lah makanya kita sama Tuhan jangan pakai topeng. Amin. Kita nggak ketemu Tuhan kalau pakai topeng. Nah, kembali engkong sama emak ini. Nah, sehingga tiap hari engkong ini cari kesempatan ketemu emak. Dan dia cemburu kalau lihat emak ini ngomong-ngomong sama engkong lain. Keren ya. Dan yang aneh lagi, si emak ini kalau pagi mandi ganti pakaian langsung keluar kamar. Tapi mulai hari itu, mulai saat-saat itu berubah. Setelah mandi ganti pakaian, dia ngaca dulu. Lama-lama di kaca, dandan saudara. Supaya dilihat engkong itu dia cakep. Gitu. Kapan terakhir Anda jatuh cinta? Sebab orang yang jatuh cinta, dia kepingin cantik. Halo? Kalau ada istri gak dandan lagi, itu kira-kira sudah gak jatuh cinta dia. Saya gak bicara fisik. When you falling in love with Jesus, engkau ingin jadi cantik di hadapannya. Amin. Amin. Yang kedua, saya katakan gini, orang ini mendapat berkat. Sudah tua, tapi mengalami jatuh cinta. That's life. Dia punya rasa. Punya makna. Cinta itu sebuah keajaiban. Membuat yang biasa jadi luar biasa. Amin. Amin. Ketiadaan cinta di tengah harta yang kayak apa? Kata Salomo, semuanya sia-sia. Salomo tidak kehilangan berkat. Salomo tidak kehilangan kekuasaan. Salomo tidak kehilangan kekayaan. Salomo kehilangan rasa dan cinta. Salomo kehilangan hadirat Tuhan. Ini konglomerat. Dia berkata, Venete, nothing. Kalau tidak ada rasa. Hal yang kedua, rasa itu apa? Saya pulang dari luar kota berapa tahun yang lalu, many years ago. Saya lapar, dompet saya kosong, lupa ngisi duit cash. Saya bilang sama yang mengemudi, cari ATM. Saya masuk di Indomaret. Saya berbaris di belakang seorang ibu yang pakai hijab. Tidak sengaja saya lihat dia mengambil uang tapi ternyata nggak ngambil. Saya lihat saldonya 15.000, sekian. Saya batin, uangnya cuma 15.000. Mungkin dia tunggu kiriman dari anaknya atau pensiun, I don't know. Dia geser, saya masuk, saya lupakan dia. Saya ambil satu jumlah uang. Saya masuk ke kantong, Roh Kudus tiba-tiba bicara. Kasih. Ibu itu masih di depan pintu Indomaret. Nggak keluar, diem aja. Saya ambil separuh persis. Berapa ratus ribu cuma. Dari belakang saya tepuk bahunya. Saya pegang uang ini, saya tempelkan di tangannya. Kalau itu Anda, kita orang normal. Ada orang Anda nggak lihat, tepuk bahu Anda. Tiba-tiba ada begini, tangan begini. Kira-kira reaksi kita apa? Bapak itu lah apa? Betul ya? Anda tahu reaksi ibu ini. Dia belum lihat wajah saya loh. Bu, ini berkat Tuhan. Ini dari belakang. Reaksinya, aduh saudara. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Jadi dia tuh betul-betul berpikir dia butuh uang. Saya geser dari depan. Tuhan memberkati ibu ya. Dia bingung lihat saya juga. Saya tinggal ya. Saya masuk ke mobil. Saudara, secara jasmani
Mungkin orang bilang, Bapak memberkati ibu itu. Iya. Tetapi sesungguhnya ibu ini dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Memberkati apa? Saya diberi kesempatan untuk memberi. Jumlahnya gak seberapa. Tetapi apa yang saya dapat? Saya masuk mobil. Hati saya penuh dengan damai. Hati saya penuh dengan sukacita. Saya tidak merasa berjasa. Tapi saya merasa saya sudah melakukan sesuatu yang Tuhan berkenan dan saya merasa dapat kesempatan. Saya merasa itulah satu berkat yang lebih dari uang yang saya kasih. Anda setuju? Sudah saya katakan, saya seorang pembicara. Saya boleh bicara di mana-mana. Kata Paulus, saya boleh mendapat penyingkapan firman. Tetapi kalau saya kehilangan rasa, saya sudah gak melihat jiwa ini dalam hati Tuhan. Saya berkata, saya tidak nuding siapapun, saya tunjuk diri saya. Saya melakukan permainan kosong. Itu yang namanya aktivitas agama. Saudara jangan di tengah COVID, di usia sekarang yang secara, saya tidak muda, tapi saya katakan saya belum tua. Oleh kemurahan Tuhan saya belum jadi orang tua. Bulan April 22 dan dimulai Agustus 21. Tuhan bukakan pintu untuk menjangkau orang muda. 1 April saya dapat kesempatan KKR. Saya nggak merasa saya ini bagiannya KKR. Tetapi Tuhan bawa saya masuk di situ. Pelajar Kristen seluruh Semarang. Anda tahu di Huli Stadium berapa yang datang? 3.000 anak muda. Saya naik mimbar, saya khotbah 30 menit. Saya katakan saya kayak orang kerasukan. Saya berdiri, saya merasakan hati Tuhan untuk mereka. Janjian awalnya nggak ada altar call. Tetapi oke, nanti bertahap. Waktu itu saya merasakan hati Bapa untuk mereka. Saya otor kalau orang itu bukan maju, lari dilawat Tuhan. Saya pulang saya merasa berjasa no. Saya mendapat kesempatan. Tiap kali saya dipenuhi dengan rasa. Dan itu membuat saya nggak pernah jadi tua. Amin. Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan versi yang berbeda. Amin. Passion and compassion. Apa arti ketuaan yang kedua? Saudara, kita harus hidup menjadi man of value. Kebenaran itu tidak selalu manis. Anda harus belajar hidup dalam kebenaran. Dan itu perlu latihan. Driven by principle. Bukan sekedar perasaan. Makanya firman Tuhan tuh gak boleh berhenti tinggal di hati tok. Hati dan pikiran harus double. Ibrani 8 ayat 10. Kita jarang atau kurang memberi porsi perubahan pola pikir. Saudara, saya tidak menghakimi. Beberapa orang yang melayani Tuhan dalam penyembahan, pujian. Saya tidak katakan yang hanya itu. Ada beberapa yang top itu jatuh. Saya cuma menganalisa, saya tidak menghakimi. What's wrong, not who's wrong. Ketika orang main hati, dia nggak merubah pikiran, tidak mengisi. Ini kurang lengkap. Hati dan pikiran. Dan pikiran salah satu apa? Value. Nilai-nilai kebenaran. Apa yang gak dimiliki ahli Taurat? Value. Mereka bukan tidak punya doktrin. Mereka bukan tidak punya ritual. Mereka bukan tidak punya aktivitas rohani. Mereka tidak punya nilai-nilai kerajaan Allah. Dan Tuhan berkata inilah esensinya. Keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Pegang itu. Ada 3 tokoh yang dia tidak bicara agama,
tetapi memberi impact. Saya percaya Injil itu mau dikasih label atau tidak, ketika dia hadir dengan Roh Kudus, orang bisa merasakan. Oleh kemurahan Tuhan saya beberapa kali mengalami. Orang itu belum percaya Yesus, belum ngerti Yesus, tapi mengalami Yesus. Dia dilawat di jamaah. Dia bilang, apa itu? Saya tidak ngerti, tapi saya rasa damai. Karena Yesus itu Raja Damai. Amin. Mother Teresa, dia tidak membagikan agama. Tetapi dia membagikan satu nilai. Belas kasihan. Ada satu kesaksian yang saya nggak pernah lupa. Seorang yang ditolong dari selokan. Dimandiin. Tapi nggak ada karunia kesembuhan. Emang mati. Tapi matinya tersenyum. Dia ditanya sebelum mati. Apa yang kau alami? Seumur hidup saya hidup kayak binatang. Tapi hari ini saya mati sebagai manusia. Saya nggak cuma menjadi manusia. Saya melihat Tuhan itu menyapa saya dan mengasihi saya. Dia menemukan makna dan cinta. Dan dia mati guyu. Saya tahu martir-martir yang dimakan singa. Ini sejarah. Kaisar Nero malam-malam pakai obor dia lihat di arena. Ini sejarah. Mereka lihat mayat-mayat itu wajahnya tersenyum. Saya percaya ketika singa itu menerkam, surga terbuka. Mereka melihat Yesus menyapa mereka. Cinta membuat kita ini kuat. Amin. Nilai, kesetiaan. Saya nggak ada cerita ini yang kita banyak dengar. Martin Luther King. I have a dream. Dia mengangkat martabat orang kulit hitam. Eli, apa yang terjadi? Dia sudah luntur dengan nilai. Anaknya itu kurang ajar. Anaknya itu durhaka. Dia sebagai pemegang otoritas cuma bilang, ojo ngono yo nak ya. Gak bisa. Kita harus berani fight. Satu hari anak saya kerja di Bantu aja 1 bulan. Saya bilang begini, itu anak saya. Kamu kerja di ministry di kantor saya. Papa minta kamu datang kerja, datang tepat waktu. Jangan karena anak saya, kamu kerja seenaknya. Saya bilang gitu. Itu satu nilai. Dan anak saya lebih rajin dari pegawai saya. Eli tidak berani menegur anaknya. Apa kesalahan anaknya? Dia hina korban sembelihan. Apa itu korban sembelihan? Covenant. Covenant itu tanda korban sembelihan tanda perjanjian. Dan dia selesai. Yoas, raja yang ditolong. Waktu dia kecil dilarikan, dibela, dibimbing oleh Yoyada. Tapi setelah Imam Yoyada meninggal, dia berubah jadi jahat. Anaknya Yoyada yang menyelamatkan, membimbing dia dibunuh. Saudara, kalau ada orang umur 40, dia tetap hatinya penuh damai, itu gak otomatis. Kita harus tahu caranya mengeluarkan racun dan kotoran dalam hidup ini. Amin. Amin. Saudara, saya kasih tahu. Anda nggak perlu sakit hati, merasa tersakiti ketemu orang jahat. Kita ini bisa tersakiti oleh ketemu orang baik tapi gagal paham. Nggak percaya? Ini ada cerita nyata. Ini cerita lagi. Sepasang suami istri di China. Orang kaya menyelenggarakan pernikahan emas. Jadi sudah umur 60 atau berapa. Di tengah-tengah pesta, maka dinner time. Si suami mengambil
piring dan mengambil makanan. Dia ngambil kepala ikan dan di tengah orang banyak dia sodorkan kepada istrinya. Istrinya menerima dengan tangisan. Dia bilang, suamiku 50 tahun kita menikah. Saya masih ingat kita menikah, kamu pemuda gak punya apa-apa. Aku mau menikah dengan kau karena aku cinta sama kamu. Dan aku masih ingat kita makan di rumah yang sederhana. Meja sederhana. Kamu kasih aku kepala ikan. Tak terima gajimu didik. Kira-kira begitu ya. Waktu berlalu engkau jadi pengusaha. Engkau sekai kita sukses sekarang. Betapa teganya engkau kasih aku kepala ikan. Gitu. Halo? Si suami nangis, dia bilang, istriku, aku mencintaimu. Sesungguhnya aku ini paling suka makan ikan. Dan paling suka itu bagian yang kau paling suka. Itu kepalanya. Karena aku sayang sama kamu. Aku kasih yang bagian aku paling suka. Mereka bertangis-tangisan. Mereka sudah saling mencintai. Tapi mereka gagal saling memahami. That's life. Halo. Mari kita harus merelakan. Kita mempercayakan. Amin. Lepaskan kecewa. Lepaskan patah hati. Lepaskan kehilangan orang yang kita kasih. Kita harus moving forward. Kita gak boleh luntur di dalam nilai. Be a man of value. Belilah kebenaran. Hiduplah dalam prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran. Saudara, ini gak enak ngomongnya. Nih. Orang Farisi. Alkitab ini jujur. Ini pendeta. Ahli Taurat. Rohaniwan. Tapi Alkitab jelas katakan. Mereka hamba uang. Siapa bilang mata duitan itu hanya orang-orang tertentu. Semua, kalau setiap orang, setiap bidang. Orang itu bisa jadi pejuang. Bisa jadi pengkhianat. Setuju? Termasuk dalam dunia pelayanan. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Amin. Jangan jadi tua, jangan jadi tawar hati. Penuh dengan rasa dan cinta, gairah dan belas kasihan. Yang terakhir, apa yang membuat kita tetap berjalan makin lama makin kuat? The presence of God. Apakah kita melihat hadirat Tuhan sebagai harta? Atau hanya sebuah gift. Sebab kelakuan kita itu digerakkan apa yang kita anggap harta. Anda gak percaya? Ibu-ibu, kalau di rumahmu ada uang 100.000, Anda bisa lupa taruh di mana. Tapi kalau Anda punya surat deposito 5M, dijamin ditaruh di lemari mana, selorokan mana, Anda gak lupa. Setuju? Gak akan lupa, selorokan mana persis ingat. Karena itu harta. Kalau ada monyet disodori pisang sama batangan emas 2 kilo, kira-kira ngambil yang mana? Pasti pisang. Sama kuningnya. Kenapa? Dia gak pernah lihat batang emas itu harta. Dia ambil apa yang berharga. Kenapa Yudas menjual Yesus? Yudas itu gak benci Yesus. Yudas itu gak terlalu jahat. Orang jahat gak nyesel. Yudas nyesel. Masalahnya Yudas itu respect sama Yesus. Tapi masalahnya ini shock. Tapi masalahnya dia lebih cinta uang daripada Yesus. Wow. Kita akan kejar apa yang kita anggap harta. Kenapa orang itu mau menjual hartanya? Ketika dia lihat, menemukan di ladang, itu di bawahnya ada harta. Amin. Saya punya teman yang tinggal di Mataram, Lombok. Dulu dia pemuda yang tinggal di Surabaya. Pacarnya di Lombok, di Mataram. Tiap minggu Jumat sore selesai dia kerja. Dia naik apa itu, Yamaha apa itu dulu, RX atau apa. Atau kalau Honda CB100. Dari Surabaya, Mataram. Saya sampai geleng-geleng kepala. Oh my God. Lewat Gilimanuk, lewat lagi pelabuhan. Tiap minggu sore dia pulang. Senin dia kerja lagi. Berbahagialah pacarnya itu. Romantis banget. Kenapa? Karena dia lihat pacarnya harta. Anda anggap Yesus itu penolong saja atau harta? Kalau Anda lihat dia harta.
Anda akan kejar. Anda gak ingin kehilangan. Apa yang membuat Daud itu? Apa yang membuat Daud dia rela kehilangan kerajaan? Apa yang dia minta? Jangan ambil hadirat. Apa yang membuat Saul membunuh kanan kiri? Karena buat dia posisi itu segalanya. Maka dia singkirkan orang yang mengancam posisinya. Saul mencari posisi. Daud mencari relasi. Karena dia lihat the presence of God. Lebih dari semua harta kerajaan. Anda tahu ini orang gak punya cuma 100 miliar. Saya tunjukkan. Dengan segala hormat gak ada di antara kita sekaya Daud. Dia sumbang bait suci 3.000 talenta emas. 7.000 talenta perak. Saya hitungkan. 1 talenta itu 34 sekian kilo. Genapkan 35 kilo. 1 kilo emas berapa sekarang? Kurang lebih 1 M katanya. 35 M. Kalikan 3.000. 105 triliun. Itu baru emasnya belum peraknya. Ini orang punya 100 triliun. Kepalanya gak pecah loh saudara. Anda lihat doanya. Tuhan jangan tinggalin aku. Maka Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin hatinya. Bukan miskin kantongnya. Anda boleh kaya raya. Tapi Tuhan mencari orang yang miskin hatinya. Amin. Apa yang diminta Musa? The present. Hadirat Tuhan. Saudara saya bersaksi, saya bukan orang yang perfect. Kadang-kadang pikiran nakal juga ada. Tapi satu poin, saya takut kehilangan hadirat Tuhan. Ini bukan hukuman, takut ditinggal. Anak muda di sini siapa mana? Kalau Anda lagi jatuh cinta, WA-nya gak datang 2 hari aja, Anda bingung gak? Anda stres gak? Halo, anak muda gak ada di sini, menikah semua ini. Bukan dihukum. Kamu kok gak pernah kirim WA, ya toh? Karena pacarnya itu harta. Halo. Kalau di pundak saya ada burung merpati. Dan dia dari emas, bertelur emas. Apa ini? Harta. Saya tidak ingin dia terbang. Halo? Maka cara jalan saya akan berbeda. Bukan karena peraturan. Saya ingin buat dia betah di pundak saya. That religion. Bukan regulation. Jangan buat Injil itu peraturan. Buatlah sebuah hubungan. Dan bukan kita yang cinta sama dia lebih dulu. Dia mengasihi kita lebih dulu. Bagian kita izinkan Anda menerima cinta ini. Dan ketika Anda menerima itu, Anda dimiliki. Anda berjalan bersama dia. Di dalam hadiratnya. Berjalan makin lama makin kuat. Tidak menjadi tua. Hatimu tetap bergairah. Value di dalam hidupmu tetap kuat. Dan Anda membuat sebuah cerita. Bukan cerita kita. Cerita Tuhan. Di dalam hidup kita. Dan untuk kita bawa. Ketika kita dipanggil pulang. It's finished. Anda dan saya dibawa masuk dalam keabadian. Ingat ibu-ibu, di situ kalau Anda, kita lulus, Anda gak pernah jadi tua. Cantik terus sepanjang masa. Siapa mau? Oke. Injil bukan soal makan dan minum semata. Anda dipanggil masuk dalam keabadian. Tapi kalau kita mengejar itu, Tuhan janji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita panggil.